Itulah kadang kebodohan kita sebagai manusia yang diberi karunia, ternyata menyalahgunakan karunia. Sehingga menjadi petaka. Kalau seandainya kita syukuri, maka akan bermanfaat. La in syakartum la azidannakum. Kemajuan teknologi adalah karunia. Akan tapi bisa disalahgunakan, hasil teknologi menjadi bermasalah. Adanya alat-alat telekomunikasi, media, itu kan sebetulnya untuk mempermudah. Misalnya kalau saya harus pesan beras di Jogja, dulu kan saya harus pergi ke Jogja. Sehingga dengan adanya handphone cukup saya telepon. Artinya telepon itu untuk mengurangi kesibukan kita. Akan tapi kebodohan kita sekarang kita sibuk dengan telepon. Loh, kita sudah bodoh. Mestinya begitu. Sekarang kita sibuk dengan telepon. Kalau tidak megang telepon semenit saja, sepertinya kita ini kayak sudah kiamat. Kami hanya ingin ada kemampuan. Belum lagi bahaya di balik telepon. Jangan dianggap telepon hanya sepotong benda warna hitam segi empat. Akan tapi ketahuilah di dalamnya ada bermacam-macam. Bukan sekedar merusak pemikiran, merusak akhlak. Di dalam Islam ada rambu-rambu. Takut kepada Allah. Urusan syahwat. Banyak tontonan-tontonan yang tidak layak di situ. Sehingga kenapa orang kepleset dalam kehinaan-kehinaan. Itu kita harus melihat jauh, bukan sekedar bentuknya segi empat. Bahkan bukan permasalahannya urusan telepon saja. Akan tapi di situ ada tontonan-tontonan yang tidak pantas. Dari situlah sehingga seorang anak syahwat dengan ibunya, seorang adik syahwat dengan kakaknya. Penasaran dengan membangkitkan syahwat, ingin melihat sana, lihat sini, lihat itu, lihat ini. Itu bahaya sekali. Beberapa waktu yang lalu kita juga bertemu dengan beberapa orang-orang. Permasalahan adalah di situ. Anak sudah melihat adegan-adegan yang tidak pantas. Itu akan nyandu. Sehingga kalaupun menikah dia akan tidak menemukan keindahan karena apa yang di otaknya adalah sesuatu yang ada di khayal, yang di alam nyata hanya itu saja. Itu bahaya sekali. Maka jangan sampai kita terperosok dalam nonton film-film porno. Biarpun alasannya untuk suami istri, yang menjadi masalah rusak mental kita. Itu yang paling mudah untuk merusak. Bukan masalah pemikiran. Pemikiran iya, pemikiran perlu membaca. Tapi itu melihat saja langsung disambung dengan syahwat kita. Sehingga mungkin orang yang tampak kelihatannya baik dan sebagainya, dia terobsesi dari kebodohannya, pengen lihat. Barter, melempar gambar, memberi gambar, ini lihat semuanya, teleponan, video callan, segala macam, nonton. Segala. Karena pengen yang hangat. Ini kan benda mati, ini kan film, ini mungkin foto lama, gambar lama. Dia ingin yang hangat. Kebodohan. Maka orang tua harus sadar begitu bahayanya hal-hal yang semacam ini. Ini mengerikan. Jangan dikatakan boleh haram, tidak boleh, merusak mental, merusak akhlak. Kita pahamkan dulu masalah ini. Biarpun Anda suami istri nggak perlu itu semuanya. Sebetulnya kalau Anda suami istri ngeliat itu, Anda jangan, kita tidak bicara untuk telekomunikasi ya, WhatsApp-nya bukan. WhatsApp sepele itu, kecil. Akan tapi ma ba'da WhatsApp. Setelah WhatsApp apa? Wong dia ngomong ke bawah, bayang gimana? Kamu gini, coba kau buka bajumu, kau sedikit. Kan di situ dulu. Meramat itu dari WhatsApp. Aku boleh lihat yuk video callan, mulai. Kalau sudah berani video call, sudah biasa, terbiasa. Nanti kalau ketemu, na'udzubillah. Coba diamati kejadian-kejadian semacam ini. Hanya orang yang dijaga oleh Allah dengan keimanannya. Maka jadilah Anda wanita mulia, laki-laki mulia. Berhenti ngotori pikiran kita. Kemudian urusan dengan lawan jenis tolong hati-hati. Biarpun hanya sapa-sapaan. Kalau sudah ada getar-getar sementara itu haram buat Anda, hentikan. Takutlah kepada Allah. Takut berlanjut. Karena lebih merasa indah dengan yang haram, maka halal akan diabaikan. Pasti itu. Pasti itu. Biarpun katanya halal yang disanjung-sanjung bagi dia. Rendah karena setan lebih dahsyat. Akan rendah. Nah, kita harus memahami bahayanya hal ini.
Maka orang tua jangan latah memberikan hal-hal semacam itu. Kami membaca, kami tidak bicara di kalangan orang beriman. Karena orang beriman tentunya harus lebih dahsyat lagi punya rambu-rambu di dalam memberikan handphone kepada anaknya. Saya membaca catatan kecil seorang perempuan kafir di Amerika. Tidak beriman tapi ngerti begitu bahayanya alat ini. Dia mengatakan bahasanya seorang ibu jangan latah memberikan benda kecil ini kepada anaknya. Karena bahayanya di balik benda ini sangat besar. Maka kalau Anda harus memberi, tentunya ada beberapa catatan. Beliau membuat 10 poin. Mana kita punya poin? 10 poin. Katakan, nak, ini bukan milikmu tapi milik mama. Nak, tidak akan pakai pin ya. Ini pin, nggak boleh pakai pin. Nak, setelah sampai di rumah harus kau letakkan di mana mama bisa mengambil kambang. Nak, mama boleh ngambil sewaktu-waktu. Nak, harus begitu. 10 poin dihadirkan. Nak, kau tidak boleh menghapus WA. Nak, manapun yang kau ziarahi, yang dengan media sosial, kau ziarah tidak boleh kau hapus story-nya. Kita ajari anak untuk jujur. Sehingga di saat dia mau melakukan, dia ingat saya harus jujur dengan ibundaku. Ini orang non-muslim saja punya kecerdasan bagaimana menyelamatkan anaknya. Kadang kita latah. Cuman kadang Anda sebetulnya orang bisa dipercaya. Cuman kadang Anda ngikuti hawa nafsu. Suami yang tampak baik. Ternyata dia liar dengan tontonannya. Seorang istri tampak baik, liar. Bahaya itu semuanya. Sehingga dia bisa syahwat. Menuruti syahwatnya dengan yang haram. Loh, ini kan bahaya sekali. Kalau Anda punya halal, ditawari yang haram mustahil mau. Saya punya halal. Mencoba-coba? Oh tidak. Tapi sekali mencoba-coba, sebetulnya kehinaan telah ia pilih. Kita gambarkan bahayanya ini loh, supaya orang tua waspada. Lalu bagaimana keadaan semacam ini? Oh, ini kalau dalam bahasa kita mungkin bisa kita katakan, ini zamannya banjir bandang. Bukan waktunya kita membuat bendungan. Hancur itu bendungan. Mau kita larang anak di luar itu pakai handphone. Hancur itu. Nggak mampu kita membendung mereka. Kecuali memang mereka yang lingkungan di pondok. Lingkungan di pondok pun kita temui beberapa anak di pondok, beberapa tempat itu yang punya masalah hanya karena bebasan di luar oleh orang tuanya. Semuanya rata-rata pengalaman. Itu handphone ibuku, handphone ayahku, handphone ibuku, handphone ayahku. Bahkan ada sebagian ada anak santri yang baik-baik ternyata menangis waktu di rumah dipinjemin ibunya bebas. Gara-gara itulah aku kenal lagi. Hei para ibu sadar, hei para ayah sadar. Cintailah anakmu dengan cinta yang sesungguhnya. Itu merusak otak. Mukanya manusia tapi sudah iblis di otaknya. Bagaimana seorang anak syahwat dengan ibunya sehingga rumahnya sudah retak itu dibolongin agar bisa ngintip ibunya. Sementara kalau orang normal nggak bisa melihat aurat ibundanya. Lihat ayahnya, nggak bisa. Lihat adiknya, nggak ada. Namanya mahram. Tapi karena kekotoran. Jadi jangan sepele wahai ibu, wahai bapak, ini bahaya sekali. Makanya kalau kami sudah bicara masalah ini, Masya Allah, Anda mungkin tidak banyak orang bertanya kepada Anda. Kita yang sering ditanya problem di otak kami ini, aduh. Allah. Seorang ayah menzinai anaknya, bagaimana kisahnya? Seorang yang katanya dia adalah berlabel mulia. Dia mau dengan melakukan, naudzubillah, banyak kejadian karena nuruti itu, karena otaknya sudah rusak, mentalnya rusak. Itu jauh lebih daripada yang katanya sihir, teluh dan sebagainya. Nggak, ada sebagian saya kayak tersihir, nggak ada saya ke bawah ini, enggak. Karena syahwatmu sudah dibimbing terus oleh iblis terus, sehingga lebih dahsyat daripada kena sihir, kena santet, kena pelet. Tolong. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Suri toladan dulu wahai hamba Allah. Ayo kita buat rumah yang hebat. Jangan sampai Anda di rumah menjadi suri toladan, nempel terus handphone di Anda. Ayo kita punya rambu-rambu di rumah. Sayang, selagi di rumah, handphone ini akan digunakan untuk seperlunya. Kalau Anda pengen, izin kepada anak-anak. Nak, Umi mama mau telepon ayah sebentar ya. Letakkan, selesai. Kalau tiba-tiba Anda ingin nonton video yang baik, nak, Umi Abi mau nonton nih. Ayo dengar bareng atau tidak? Jadi tahu bahasanya Anda saya itu nonton yang benar. Tapi kalau Anda sembunyi dan lain anak berkata, pasti nonton itu. Sama, aku juga minggir. Kita perlu itu dulu kami himbukan. Suri toladan. Mestinya kita malu kalau megang handphone depan anak-anak. Kalau ternyata ada kesibukan kerja dan sebagainya, sampaikan, nak, abah mau kerja ini sayang. Mau telepon Anda, menyelesaikan. Ini dulu. Dari sini dulu. Sekarang ibunya Masya Allah dipanggil anak, mama, Umi.
Umi, anunya di mana, Mi? Umi, oh iya apa nak? Iya, iya, apa-apa. Dari tadi kupingnya ada apa-apa. Sadar Ibu? Yakin? Karena Allah. Karena Allah. Karena Allah Bapak. Dari mulai sini dulu. Baru setelah itu ajak dialog yang sehat. Tentang obrolan yang manis kepada anak-anak Anda tentang bahayanya hal-hal yang semacam ini. Sehingga seorang suami tidak akan puas dengan yang halal. Dia mencoba-coba yang haram. Seorang perempuan tidak puas dengan yang halal. Dia ingin mencoba. Ya pun kadang belum capai, tapi bakal tercapai kalau dia tidak berhenti. Dia ingin mencoba. Oh mungkin itu. Dia mungkin lebih muda, lebih gede orangnya, lebih tinggi, lebih terus hayalannya rusak. Sehingga dengan satu halal dia akan cukup. Tapi dengan 1000 haram dia pengen yang ke 1001. Dan seterusnya. Oh, dan sepertinya pemahaman semacam ini harus dihadirkan. Setiap sekolah-sekolah diberi wawasan para orang tua. Atau orang tua sendiri. Pada orang tua tidak bisa menahan itu semuanya. Bahkan seorang anak ada yang bercerita bahwasanya ibu saya sudah biasa nonton. Di depan ibu saya, pas saya nganterin minuman kelihatan. Dilihat oleh anak. Itu biarpun sepintas 1 detik terlihat, hilang di mata, tapi tidak hilang di otak dan hatinya. Sepanjang masa dia terkesan-kesan dengan itu semuanya. Maka hati-hati wahai para ibu, para orang tua. Kalau bicara ini panjang, 2 jam lagi belum beres. Karena begitu bahayanya hari ini, kerusakan karena itu. Takutlah kepada Allah. Maka bahaya sekali itu ustadz yang berfatwa, oh nonton film kotor suami istri nggak apa-apa. Dan juga awas, jangan Anda memotret hubungan suami Anda. Hubungan suami Anda foto, videokan, awas. Anda tidak bisa menjamin di handphone itu akan jatuh ke siapa? Jatuh ke anak. Dan ini ada seorang anak melihat hubungan suami istri bapak ibunya di handphonenya. Ini termasuk kebodohan. Ifdha itu haram, menceritakan hubungan suami istri kepada orang di luar itu haram. Cerita dok. Kalau sudah divideokan, ini lebih daripada ifdha. Kalau mungkin Anda ingin videoan dengan istri Anda, wahai para suami, mungkin istri Anda lagi tidak nutup aurat dan sebagainya. Ini jangan difoto. Jangan di screenshot, jangan ini. Takut jatuh kemana? Rupanya masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Bukan hanya belajar sholawatan, bukan hanya zikir saja, ternyata banyak ilmu akhlak yang harus kita pelajari. Jangan menyimpan foto aurat istri Anda di handphone Anda. Apalagi ada aurat besarnya, Anda tidak tahu akan jatuh ke siapa handphone Anda. Karena handphone Anda bukan kuping Anda yang nempel terus kemanapun Anda pergi. Bukan hidung Anda yang pasti Anda bawa kemana-mana. Bisa jatuh, bisa hilang. Bisa ditemukan oleh anak-anak Anda. Segera hapus saat ini. Yang tidak pantas hapus dan hapus. Apalagi banyak yang kita bahas. Jadi langkah pertama, jadi betul seperti yang ditanyakan, itu bahaya, itu wabah. Sehingga kalau ngelihat, kalau kita sering banyak permasalahan itu kadang-kadang berhayal, ya Allah, kalau balik ke tahun 80, enak banget nih hidup nih. Kalau balik ke tahun 70, 75, enak sekali hidup ini. Biarpun ke Jogja kita harus naik kereta, baru ketemu di sana ngobrol aman. Tapi kalau sudah hari ini, Masya Allah, mengerikan. Tapi ingat, hamba Allah, jika Allah menjaga anak-anak Anda akan terjaga, tidak ada yang bisa mengganggunya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah sambil kita berusaha untuk mendidik mereka, memahamkan tentang bahayanya hal-hal semacam itu. Anak-anak harus kita ajari bahwasanya itu bahaya, tidak boleh main-main, akan menjadikan sebab. Naudzubillah, termasuk permasalahan nisbi, homo adalah dari tontonan. Karena diajari oleh orang yang jahat itu adalah orang yang sudah punya permasalahan untuk mencoba-coba terus. Ini permasalahan banyak gara-gara itu. Masih ingat kalau seumur Anda sepertinya yang merusak kita ini, yang di zaman muda Anda, Bapak yang bertanya, apa sih gangguan kita hidup di zaman itu? Di negeri ini yang namanya penyambung atau pengantar berita itu hanya adanya TVRI saja kan? Anda ingat betul? Ibu, yang punya pun hanya Pak Lurah barangkali. Itu pun hitam putih televisinya. Kalau listriknya habis menjadi separuh kecil, ya enggak? Yang paling acaranya adalah kelompok Cabir, masih ikut Ibu? Kemudian ada Ria Jenaka, yakin Bu? Sudah tua beliau tuh. Anda sudah tua, enggak usah. Kami sudah tahu Anda. Maksudnya apa? Hari itu seperti itu. Bagaimana dengan hari ini? Yang mengganggu adalah apa? Layar tancap.
Musim hujan bubar. Allah. Itu pun yang diizinkan sama bapaknya. Kalau tidak boleh jangan pergi. Lari-lari barangkali. Ya Allah. Kalau sudah bicara permasalahan anak-anak muda hari ini, kita harus banyak doa, banyak menangis. Ternyata bukan yang mudah saja. Seorang nenek-nenek ternyata gara-gara media sosial ini ternyata meninggalkan cucunya. Dan ini ada. Cucunya nangis di hadapan kami. Nenek saya pergi. Hanya gara-gara reuni SMA. Ini bukan buhala. Saya tidak mengada-ngada kisah ini. Na'udzubillah, hati rusak begitu godaan besar. Semoga Allah mengampuni semuanya. Maka saya bertanya, tolong jangan ada bertanya lagi, itu habis waktunya untuk itu. Panjang saya cerita itu. Karena apa? Di otak saya permasalahan umat. Datang pada kami ini. Allah, semoga Allah mengampuni kita dengan keteledoran kita. Allah menjaga kita dan anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.